santai aja dulu. Gimana duduknya udah nyaman belum? Kita aku Mbak Salma kira-kira tahu nggak kenapa ibu manggil sini? Mungkin karena saya sering telat masuk sekolah ya Bu, sama nggak masuk sekolah juga ya. Iya sih, ibu juga dengar-dengar dari guru mata pelajaran, terus ada itu wali kelas sama teman-teman sekelas kamu, katanya kamu itu tuh bukan nggak masuk sekolah, tapi tuh kayak masuknya tuh sering terlambat gitu loh masuk kelasnya. Iya sih Bu. Jadi apa benar kayak gitu Mbak Salma? Iya sih Bu, benar seperti itu. Baik, apa mungkin Mbak Salma itu ada masalah dari pertemanan atau keluarga Mbak Salma yang sampai mempengaruhi kegiatan sekolah ini belajar? Soalnya tuh Mbak Salma tuh dilihat-lihat prestasinya juga menurun gitu loh. Yang awalnya itu kemarin itu tiga besar ya kalau nggak salah ya, dapat peringkat tiga besar ya, kok sekarang kayak jarang aktif gitu, kok makin menurun aja gitu. Kalau masalah keluarga sih ya fine-fine aja sih Bu, kalau dari keluarga. Cuma di kelas itu aku merasa kurang nyaman gitu Bu. Juga ada sedikit masalah lah aku sama teman sebangku aku gitu Bu. Jadi tuh Mbak Salma ada masalah sama teman sebangkunya ya Bu. Tapi kira-kira ini nanti siap nggak Mbak Salma buat konseling sama ibu ini? Aku takut sih Bu, kalau misalnya teman sebangku aku juga ibu panggil ke sini. Enggak, tenang aja, ibu nggak bakal ya. Lihat dulu deh ke masa permasalahannya apa dulu ya. Kalau sekiranya sampai nyangkut ke temannya Mbak Salma ya nanti kita bisa obrolin lagi gitu. Jadi ya yang pertama ini ya Mbak Salma harus cerita dulu sama ibu gimana permasalahannya gitu. Jadi ya nggak perlu takut lah, nanti ibu yang mendampingi Mbak Salma di sini. Jadi di sini tuh ibu juga mau bantu nyelesain masalah Mbak Salma. Jadi melihat apa masalahnya tuh dari temennya Mbak Salma atau cuma dari pikirannya Mbak Salma gitu loh. Kalau Mbak Salma belum cerita sama ibu kan, ibu jadi belum tahu ya apa masalahnya gimana. Jadi kita cari solusi bareng-bareng kalau Mbak Salma udah cerita gitu. Jadi nggak perlu takut kalau ibu bakal manggil temannya Mbak Salma. Jadi kan ibu belum tahu ceritanya gimana. Iya sih Bu, cuma aku tuh takutnya karena aku cerita ini ibu manggil teman aku juga, terus kita ketemu jadinya aku sama teman aku ini makin canggung jadinya gitu Bu. Enggak sih. Jadi di sini kita tuh mau ngobrolin akar masalah Mbak Salma itu apa aja yang kok bisa mengganggu akademik Mbak Salma juga gitu loh. Terus sekarang Mbak Salma udah siap belum buat sesi konseling hari ini? Kira belum sih Bu. Kenapa masih takut dan ragu ya? Iya Bu, tenang aja kok. Ibu itu di sini ada asas-asasnya. Nanti kita jelasin dulu ya, biar kamu sedikit lebih tenang dan percaya sama ibu. Iya Bu. Baik. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling ini, ibu sedikit jelaskan dulu ya, ada asas-asas yang mengenai konseling ini. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dimana yang kamu ceritakan itu
tidak bakal tersebar atau bocor kepada orang lain kecuali Mbak Salma mengizinkannya diceritakan pada orang lain. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Salma itu tuh boleh cerita dari A sampai Z, pokoknya apapun boleh diceritakan sama ibu. Yang ketiga itu sesi konseling kita itu sekitar 25 sampai 40 menit untuk satu kali sesi konseling hari ini ya. Lalu selanjutnya dalam sesi konseling ini ibu akan bantu kamu untuk mengarahkan, dan tapi kamu juga harus aktif dan jujur dalam menceritakan masalah kamu supaya kita bisa mencari solusinya dengan benar gitu. Dan yang terakhir, jika kamu merasa kurang nyaman dalam sesi konseling ini, kamu boleh bilang kapan aja gitu. Gimana Mbak Salma, sejauh ini udah paham dan siap melakukan konseling? Ya Bu, aku udah paham, saya mendengarkan Ibu, dan aku udah bersedia untuk melanjutkan sesi konseling ini. Gimana? Masih takut atau masih ada ragu sedikit gitu? Yaudah ya Bu, kita coba aja. Siapa tahu bisa dapat jalan keluarnya. Saya juga sebenarnya nggak enak Bu sama guru-guru mata pelajaran. Saya sering ngelakuin hal kayak gini Bu. Jadi kamu juga nggak perlu takut di sini. Ini ibu tuh gak bakal nganterin kamu, tenang aja ya. Jadi ibu juga gak perlu ragu. Ya Bu. Iya sih Bu, saya juga kadang itu sampai dimarahin sama guru-guru mata pelajaran itu Bu, sering ditegur. Saya ya gak paham Bu, saya ya tahu saya tuh sebenarnya salah. Itu sih Bu. Ya makanya di sini ibu kan mau membantu kamu dan mencarikan solusinya supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi gitu Mbak Salma. Mbak Salma, ya sih Bu, aku jadi lega sekarang. Sekarang Mbak Salma boleh ceritakan apa saja yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi gini ya Bu, aku tuh sekarang ini merasa kayak dijauhin sama teman-teman circle aku. Ya teman-temannya biasanya tuh bareng sama aku, terutama itu teman dekat saya sama teman sebangku saya ini Bu. Boleh diceritakan lebih lanjut lagi? Awalnya sih biasa aja sih Bu, ya umumnya perkenalan lah, kayak kita selalu bareng, ngobrol bareng, bareng. Tapi tiba-tiba itu mereka berubah gitu Bu, ya berubah aja tiba-tiba gitu Bu. Kira-kira temennya tuh berubahnya seperti apa ya? Ya kan kayak misalnya nih, ya seumumnya kita biasanya lah Bu, kayak hari-hari pertemanan gitu, kayak ngobrol bareng,
kejadian itu apa yang Mbak Salma rasakan? Ya pastinya aku merasa sedih ya Bu, kecewa, juga kesel Bu. Kenapa sih mereka tuh gituin aku gitu? Jadi Mbak Salma sedih kayak merasa ditinggalkan ya, yang awalnya main bareng, cerita bareng, kemana-mana bareng gitu ya Mbak Salma ya. Ya Bu, rasanya itu kayak kehilangan teman gitu Bu rasanya. Iya, Ibu paham sih. Itu pasti rasanya tuh gak enak banget. Yang tiba-tiba bareng, mau sekarang nggak bareng gitu ya Mbak Salma ya. Ibu paham perasaan Mbak Salma. Ya Bu, apalagi kita kan dari awal, yang awalnya itu deket banget. Intinya ya deket terus Bu. Dari Mbak Salma. Terus dari perasaan itu akhirnya Mbak Salma ngelakuin apa? Aku jadi habis kelas Bu. Rasanya tuh kalau misalnya masuk sekolah di kelas tuh pikiranku rasanya kayak milih ke kantin gitu. Di kantinnya sekalian gitu. Atau malah gak masuk sekolah aja sekalian gitu. Jadi Mbak Salma malah menghindar dari situasi itu ya. Ya Bu, ya kelas itu kan saya kan malah kepikiran banget ya. Apalagi di kelas itu ya saya gak cuma lewat, saya dihindari kan dari teman-teman. Saya juga ya mungkin menghindar lah Bu. Baik, dari cerita kamu tadi, Ibu melihat ada hubungan antara kejadian yang kamu alami, cara kamu berpikir, dan perasaan yang kamu alami. Di sini, Ibu akan menggunakan teknik atau suatu pendekatan yang namanya itu LEPT. Tujuannya adalah untuk membantu kamu memahami bahwa yang paling berpengaruh dalam perasaan kamu itu bukan hanya kejadian, tapi juga cara kamu memaknai kejadian itu atau cara kamu berpikir ya Mbak Salma. Oh, ya Bu. Jadi maksudnya gimana ya Bu? Jadi di LEPT itu ada konsep sederhana A, B, C. Yang pertama itu A, activating event atau kejadian. Misalnya itu teman kamu tuh tiba-tiba berubah. Yang kedua itu B, belief atau pikiran kamu tentang kejadian itu, seperti kayak mereka nggak suka ya sama saya gitu. Terus yang terakhir yang C, atau konsekuens perasaan atau tindakan kamu, seperti kamu tadi itu kan kayak sedih, terus menghindar tidak masuk kelas. Selama ini kan orang mengira A atau activating event itu kan langsung menyebabkan C atau menyebabkan konsekuensinya. Padahal yang paling berpengaruh itu sebenarnya B itu belief, pikiran kamu gitu Mbak Salma. Jadi ini ya Bu, pikiran saya itu yang bikin saya itu jadi kayak gini ya Bu. Iya betul sekali Mbak Salma, seperti itu. Baik, di sesi ini kita akan melakukan beberapa hal ya Mbak Salma. Yang pertama itu kita mengidentifikasi pikiran kamu. Jadi apakah kita cari tahu kayak kita cari tahu pikiran-pikiran apa yang muncul saat kamu mengalami kejadian itu. Terus yang kedua kita menguji pikiran tersebut atau disputing disebutnya. Kita lihat apakah pikiran Mbak Salma itu benar atau enggak,
misalnya bisa lewat roleplay nanti, terus supaya Mbak Salma siap menerapkannya di kehidupannya nyata Mbak Salma di sana. Dan yang terakhir, nanti bisa berikan perhatian atau tugas di rumah ya, supaya Mbak Salma bisa terus melatih cara berpikir Mbak Salma dan bertindak yang baru di luar sesi konseling kita hari ini. Seperti itu Mbak Salma. Terus kira-kira gimana Mbak Salma, sudahkah bersedia? Ya Bu, aku bersedia Bu. Baik, kalau gitu ya. Baik, nanti kita coba pelan-pelan ya, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting itu kamu mau mencobanya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba pakai langsung ke masalah kamu ya Mbak Salma, biar lebih jelas lagi. Kita mulai dari yang A dulu ya, yaitu kejadian. Menurut Mbak Salma, kejadian yang paling membuat Mbak Salma pikiran itu apa ya? Ini sih Bu, kayak teman-teman aku tuh mulai berubah, kayak nggak cerita lagi sama saya, bareng lagi sama saya gitu Bu. Baik, itu A atau kejadian ya. Sekarang yang B, yaitu pikiran kamu. Waktu itu terjadi, kamu berpikir apa? Saya mikir kalau mereka itu ya gak suka sama saya Bu, atau sebenarnya saya itu memang ada salah gitu. Nah itu yang B ya, pikiran. Sekarang yang C, yaitu akibatnya. Dari pikiran itu kamu merasa dan melakukan apa? Saya jadi sedih Bu, jadi kepikiran terus juga saya jadi ya malas masuk sekolah gitu Bu. Bagus, kamu sudah bisa mengidentifikasi semuanya. Jadi kita lihat ya, yang A itu temannya berubah. Terus yang B, mereka nggak suka sama Mbak Salma. Terus yang C, sedih terus menghindar gitu ya Mbak Salma. Nah di sini ibu terus di sini yang akan kita fokuskan adalah bagian B-nya dulu ya, yaitu pikiran Mbak Salma, karena dari situlah perasaan dan tindakan Mbak Salma itu muncul. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat lebih dalam ya pikiran kamu tadi. Kamu merasa mereka gak suka sama kamu ya. Terus menurut kamu itu fakta atau masih dugaan ya Mbak Salma? Menurut aku tuh kayaknya masih dugaan sih ya Bu, kayak masih prasangka dari aku, karena kan kita juga belum ngobrol lagi gitu, jadi itu masih kayak belum pasti sih Bu. Apa mereka pernah bilang langsung sama Mbak Salma? Enggak sih Bu, kita ya karena kita juga mereka menghindar ya, saya juga menghindar gitu. Kalau begitu, apakah masuk akal kalau langsung disimpulkan seperti itu ya Mbak Salma? Ya kalau dipikir-pikir lagi sih nggak juga sih ya Bu. Nah itu yang kita sebut pikiran yang bisa dikatakan belum tentu benar. Sekarang ibu tanya, dengan kamu berpikir seperti itu, apa dampaknya ke Mbak Salma? Saya ya jadi sedih sih dulu, terus overthinking ya, kepikiran itu ya, terus saya juga jadi menjauh lah, menghindar juga.
berarti kan nggak semuanya menjauhi Mbak Salma kan ya, masih ada teman-teman yang di luar circle Mbak Salma tadi itu yang memang dekatnya Mbak Salma. Kalau gitu, apakah benar Mbak Salma itu dijauhi semua orang? Enggak juga ya Bu. Iya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pikiran tadi itu, pikiran Mbak Salma tuh kayak sedikit berlebihan ya, terlalu overthinking sepertinya. Iya Bu, saya terlalu mikir kejauhan ya Bu tentang masalah ini. Ya, benar. Nah, dari dua hal tadi, secara logika itu belum tentu benar, dan secara manfaat juga merugikan kan ya Mbak Salma ya. Berarti kita perlu mengganti pikiran Mbak Salma itu menjadi yang lebih rasional. Ya, gitu. Sekarang kita coba ya pikiran yang rasional itu. Kan dari tadi Mbak Salma bilang mereka nggak suka saya, terus habis itu kan itu yang Mbak Salma pikirkan. Mbak Salma mikir kayak mereka itu nggak suka saya gitu. Terus sekarang kita ubah kayak kira-kira pikiran lain yang lebih masuk akal itu apa ya Mbak Salma? Coba Mbak Salma pikir. Mungkin mereka belum cerita aja ke saya Bu tentang ada sesuatu apa gitu. Mereka belum ceritain aja ke saya gitu. Nah, terus lanjut seperti apa lagi kira-kira? Mungkin juga mereka lagi punya masalah sendiri gitu Bu. Jadi mereka juga sebenarnya ya fokus ke diri mereka sendiri-sendiri gitu. Ya bagus Mbak Salma seperti itu. Itu sudah sedikit mulai rasional. Coba buat satu kalimat lagi Mbak Salma. Belum tentu mereka menjauhi saya. Mungkin saya karena belum tahu situasi aslinya itu seperti apa. Oke, sekarang kita perkuat lagi ya Mbak Salma. Kalau nanti pikiran negatif itu muncul lagi, kira-kira Mbak Salma itu butuh kalimat yang lebih kuat untuk menenangkan diri kamu. Menurut Mbak Salma, selain itu apa lagi pikiran yang bisa membantu Mbak Salma berubah menjadi pikiran yang lebih rasional lagi? Mungkin saya bisa mikir kalau saya nggak harus langsung menyimpulkan sesuatu itu langsung ke yang terburuk gitu, sesuatu yang negatif langsung gitu Bu. Bagus. Coba Mbak Salma buat lebih lengkap lagi. Mungkin saya belum tahu semuanya, jadi sebenarnya saya nggak perlu langsung menyimpulkan atau langsung mikir negatif gitu. Iya bagus sekali. Terus habis itu Mbak Salma bisa tambahkan lagi bagaimana kalau Mbak Salma melihat dari sisi Mbak Salma sendiri. Maksudnya gimana ya Bu? Boleh dijelasin lagi? Jadi gini Mbak Salma, misalnya tentang diri Mbak Salma sendiri, apakah kejadian ini tuh berarti buat Mbak Salma tidak berharga atau tidak disukai gitu? Enggak juga sih Bu. Nah, coba Mbak Salma buat dari kalimat tersebut. Ya Bu. Walaupun mereka belum cerita ke saya, itu bukan berarti saya nggak disukai atau tidak penting gitu. Bagus sekali Mbak Salma, itu sudah sangat rasional menurut Ibu. Jadi itu coba untuk rangkumkan ya. Jadi kamu punya dua pegangan nih. Yang pertama, belum tentu mereka menjauhi saya, mungkin ada alasan lain. Terus yang kedua itu
kamu lebih siap. Terus kita latihan lagi ya, tiap kali situasi sedikit berbeda dan lebih menantang gitu ya Kak Salma. Oke, sekarang bayangkan kamu sedang di kelas nih, dan kamu melihat teman-teman kamu tuh lagi ngobrol berdua seperti biasanya. Biasanya kamu akan menghindar, tapi sekarang kamu coba pakai pikiran rasional tadi. Ibu di sini akan jadi salah satu teman kamu ya. Kalau kamu sudah siap, kamu mau mulai dengan apa? Mungkin saya bakal tetap mendekat Bu, nggak langsung pergi gitu aja. Bagus, lanjutkan. Saya mungkin bilang, aku boleh ikut kamu nggak? Gue boleh ikut dulu nggak guys? Kalau ibu jadi temannya, oh ya sini silakan gitu. Ayo gabung gitu. Terus mungkin saya bakal ngomong pelan-pelan. Aku akhir-akhir ini merasa agak beda aja sih, jadi pikiran. Tapi mungkin aku aja yang salah paham. Bagus sekali. Mbak Salma sudah mulai berani menyampaikan perasaannya tanpa menyalahkan ya. Ya Bu, tapi aku tuh masih agak takut sih Bu. Wajar sih kalau masih takut ya Mbak Salma ya. Tapi tadi itu Mbak Salma sudah menggunakan pikiran yang rasional gitu. Mbak Salma tidak langsung menyimpulkan dan tetap mencoba terbuka sama teman-temannya Mbak Salma. Seperti itu tadi. Kalau Mbak Salma bandingkan dengan cara yang lama seperti Mbak Salma menghindar, itu mana yang lebih membantu kira-kira? Yang ini sih Bu, karena lebih jelas juga. Jadi akunya jadi nggak nebak-nebak sendiri atau jadi overthinking sendiri gitu Bu. Ya, itu sudah bagus Mbak Salma. Sekarang kita coba situasi lagi ya. Tapi ini bukan ke teman, tapi ke diri Mbak Salma sendiri. Jadi misalnya Mbak Salma lagi sendirian, tiba-tiba muncul pikiran kayaknya mereka emang nggak suka sama saya. Terus kamu biasanya langsung percaya pikiran itu kan? Terus sekarang coba kamu lawan dengan pikiran yang lebih rasional tadi Mbak Salma. Saya coba bilang ke diri sendiri, mungkin mereka bukan gak suka saya, tetapi saya yang belum tahu semuanya. Bagus, tambahkan yang keduanya dulu. Dan ini bukan berarti saya nggak penting gitu. Ya, sudah bagus Mbak Salma. Gimana rasanya setelah ngomong seperti tadi itu ke diri sendiri? Aku jadi lebih tenang sih Bu, nggak terlalu kepikiran. Nah, itu yang kita latih ya. Jadi ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, mengubah cara berpikir kamu, dan yang kedua, mengubah cara kamu bersikap di situasi nyata. Kedua itu berjalan dan bisa biasanya perasaan kamu juga ikut berubah. Itu masalah. Ya sih Bu, saya juga sekarang merasa lebih punya cara. Baik, Mbak Salma. Dari latihan tadi, Ibu lihat Pak Salma udah bisa mencoba cara baru, baik dalam menghadapi teman maupun saat menghadapi pikiran Mbak Salma sendiri. Sekarang
Jadi sekarang kamu bisa lihat ya, yang paling berpengaruh itu sebenarnya apa? Pikiran dari saya sendiri ya Bu. Dan ketika pikiran berubah, perasaan itu juga berubah kan ya Mbak Salma ya? Iya Bu, saya jadi lebih tenang sekarang. Selain itu, ada hal yang kamu sadari nggak, terutama cara Mbak Salma menghadapi masalah selama ini? Iya Bu, saya sekarang sadar kalau saya menghindari itu bukan menyelesaikan masalah Bu. Hindar seperti apa yang kamu maksud itu? Ya seperti saya tadi dulu masalah Bu lakuin dengan Bu, saya jadi lebih milih ke kantin atau saya milih gak masuk sekolah, malas ke kelas gitu Bu. Terus ya apa ya, intinya daripada harus ketemu teman-teman saya itu kan teman-teman dekat saya. Lebih memilih menghindari masalahnya. Iya Bu. Menurut kamu, dengan cara itu masalahnya jadi berkurang atau justru bertambah? Malah bertambah ya Bu. Saya jadi makin kepikiran, setiap hari itu pasti kepikiran, overthinking gitu. Terus nilai saya juga turun, seperti saya tadi ceritakan, ya akademik saya itu malah jadi turun. Berarti ada hal penting yang Mbak Salma sadari ya, bahwa cara Mbak Salma selama ini tuh belum membantu Mbak Salma kan ya? Ya Bu, saya itu baru sadar kalau saya ini malah memperparah keadaan. Seperti itu ya Mbak Salma ya. Ya Bu. Kalau begitu, menurut Mbak Salma, apa yang sebenarnya Mbak Salma butuhkan sekarang dalam menghadapi situasi ini? Saya harus lebih berani ya Bu, bukannya malah menghindar. Jadi saya itu harusnya menghadapi masalah ini secara perlahan, pelan-pelan gitu. Bagus Mbak Salma, itu sudah menunjukkan bahwa Mbak Salma mulai punya cara baru. Kalau Ibu boleh rangkum ya, sekarang Mbak Salma sudah menyadari dua hal penting. Yang pertama itu masalah apa? Pikiran negatif Mbak Salma belum tentu benar. Yang kedua, cara menghindar justru membuat masalah itu semakin besar. Setuju nggak Mbak Salma seperti itu? Ya Bu, setuju. Dengan kesadaran itu, kira-kira apa yang Mbak Salma lakukan yang berbeda seperti ini? Saya bakal nyoba untuk tetap masuk kelas Bu. Terus saya juga nggak langsung mikir tentang hal itu secara negatif langsung gitu. Kalau secara negatif itu nggak langsung gitu. Terus sebisa mungkin juga saya coba untuk ngobrol pelan-pelan. Ya itu langkah yang sudah baik ya Mbak Salma ya. Tidak langsung sempurna, yang penting tuh Mbak Salma mulai berubah sedikit demi sedikit ya Mbak Salma ya. Ya Bu, saya jadi lebih yakin sekarang ini. Oke, dari yang Mbak Salma sampaikan, tadi Ibu lihat Mbak Salma sudah mulai memahami kondisi Mbak Salma, dan juga sudah punya cara baru untuk menghadapi situasi saat ini ya Mbak Salma. Sekarang Ibu ingin tahu, setelah kita ngobrol dari awal sampai akhir, bagaimana perubahan perasaan yang Mbak Salma rasakan? Jadi lebih mending ya Bu, rasanya tuh yang nggak seberat tadi di awal atau sebelum konseling ini. Kalau dibandingkan dengan perasaan di awal sebelum kita mulai konseling, tadi kamu merasa seperti apa Mbak Salma?
perubahan dia. Sekarang kita coba pakai skala supaya lebih jelas ya. Jadi kalau 1 itu sangat tenang dan 10 itu sangat tidak nyaman. Kira-kira tadi tuh di awal Mbak Salma ada di angka berapa? Kira-kira ya kira-kira aku ada di angka 8 sih. 8 ya. Cukup tinggi ya Mbak Salma ya, di angka 8 itu ya. Ya, Kalau sekarang setelah kita ngobrol dan Mbak Salma sudah mencoba cara berpikir yang baru, sekarang ada di angka berapa kira-kira Mbak Salma? kalau sekarang ini aku kira-kira ada di angka 5 atau 4 ya. Rasanya itu sekarang ya jauh lebih beda sama yang awal itu, rasanya lebih berat. Ya itu perubahan yang cukup baik ya Mbak Salma, yang dari angka 8 sampai ke angka 4 sampai 5 itu artinya perasaan Mbak Salma itu sudah jauh lebih baik. Dan artinya Mbak Salma sudah mulai bisa mengelola pikirannya dan itu berdampak langsung kepada perasaannya Mbak Salma ya. Ya, untuk sekarang ini aku merasa jauh lebih tenang rasanya. Bagus sekali Mbak Salma, itu menunjukkan kalau ketika Mbak Salma bisa melihat situasi dengan lebih rasional, perasaan Mbak Salma juga ikut lebih ringan, dan ini yang nantinya bisa kamu latih ya Mbak Salma, supaya setiap kali muncul pikiran negatif Mbak Salma sudah punya cara untuk mengatasinya ya. Sekarang saya juga jauh lebih mengerti lagi. Jadi dari sesi hari ini Mbak Salma sudah mengalami sendiri ya bahwa perubahan cara berpikir itu bisa membantu menurunkan rasa tidak nyaman yang Mbak Salma rasakan ya. Itu langkah awal yang sangat baik untuk melakukan perubahan ya Mbak Salma ya. Iya Bu, sekarang aku jadi ngerasa lebih punya tekanan gitu Bu. Kita mau baik ya Mbak Salma. Dari kita lihat tadi perasaan Mbak Salma sudah lebih tenang dan Mbak Salma juga sudah punya cara baru untuk menghadapi pikiran-pikiran yang muncul. Supaya perubahan ini bisa terus berlanjut, Ibu ingin Mbak Salma mencoba beberapa hal setelah sesi ini ya. Yang pertama, setiap kamu merasa kepikiran atau muncul pikiran negatif, coba Mbak Salma tulis yang pertama itu situasinya apa, itu yang kedua pikiran yang muncul, terus lalu ubah menjadi pikiran yang lebih rasional seperti yang tadi kita latih ya Mbak Salma ya. Nah yang kedua, coba Mbak Salma mulai tidak langsung menghindar. Tadi kan Mbak Salma kan kayak takut menghindar, nggak masuk kelas, pas telat seperti biasa ya. Terus tidak harus langsung berani. Jadi Mbak Salma tidak harus langsung berani ngobrol panjang. Cukup mulai dari hal kecil seperti tetap masuk kelas atau menyapa temennya aja dulu gitu, seperti yang biasa dilakukan Mbak Salma sebelumnya lah ya. Kira-kira Mbak Salma sanggup nggak untuk mencoba itu semua? Iya Bu, saya mau mencobanya. Ya, sekarang Ibu coba pastikan lagi ya dari sesi hari ini apa yang kamu dapatkan. Jadi saya juga kesadaran untuk masa-masa ini saya tuh terlalu berpikiran negatif gitu Bu. Dan itu yang bikin saya lebih jauh menghindar. Terus sekarang saya juga punya cara biar pikiran saya itu jadi lebih rasional gitu. Bagus sekali Mbak Salma. Nah, itu inti yang paling pentingnya Mbak Salma.
Ya Bu. Nanti di pertemuan berikutnya kita lihat ya perkembangan Mbak Salma. Apakah sudah mulai bisa menerapkan cara berpikir dan perilaku yang baru ini? Kalau Mbak Salma masih merasa kesulitan, kita akan cari cara lain yang sama bersama-sama ya Mbak Salma ya. Ya Bu, aku siap kok Bu. Baik Mbak Salma, Ibu apresiasi ya. Mbak Salma untuk mau terbuka selama sesi konseling ini dan mencoba memahami diri Mbak Salma sendiri hari ini. Dan itu tuh bukan hal yang mudah kan Mbak Salma ya. Jadi perubahan itu memang tidak langsung besar Mbak Salma. Jadi kita harus mulai dari hal yang paling kecil dulu ya Mbak Salma. Tidak harus langsung tiba-tiba berubah itu dia tidak perlu pelan-pelan aja dulu gitu. Tapi dan ya itulah hal-hal kecil itu seperti itu tuh sudah sangat berarti untuk perubahannya Mbak Salma ya. Ya Bu, terima kasih banyak juga ya Bu. Ya Mbak Salma, sama-sama. Betul Ibu ya, minta maaf kalau semisal dalam sesi konseling ini Ibu ada salah kata atau kata yang tidak tepat lah, yang tidak berkenan di hati Mbak Salma. Ibu minta maaf ya Mbak Salma ya. Dan terima kasih banget ke Mbak Salma udah berani mencoba untuk bercerita terbuka sama Ibu ya Mbak Salma ya. Ya Bu, sama-sama Bu, saya juga Bu. Ya Mbak Salma, baik kalau begitu sesi konseling kali ini berakhir sampai sini dulu ya Mbak Salma ya, mengingat waktunya juga sudah sepertinya 30 menitan ya kita tadi itu ya. Kalau nanti Mbak Salma ingin cerita lagi atau butuh bantuan, Mbak Salma boleh menghubungi Ibu atau menghubungi Ibu lagi ya. Terus tetap semangat Mbak Salma, jangan ingin bawahnya ya Allah. Sangat pintar dalam hal akademik gitu. Ya Bu, terus jaga kesehatannya ya Mbak Salma ya. Dan semoga kedepannya Mbak Salma bisa lebih nyaman lagi di kelas ya. Bisa diselesaikan masalah-masalah bersama temannya. Nanti kalau ada apa-apa cerita apa boleh kita sambung lagi perkembangannya seperti apa gitu ya Mbak Salma ya. Ya Bu, terima kasih juga ya Bu. Ibu udah mau mendengarkan saya, kemudian mengerti saya, juga mau mencarikan saya cara atau menyelesaikan untuk masalah saya ini. Jadi saya terima kasih banget ya Bu. Iya, sama-sama. Ibu juga yang terima kasih. Sama-sama. Terus habis ini Mbak Salma ada kelas lagi. Iya Bu, habis ini aku mau masuk pelajaran bahasa Inggris Bu. Ya Allah. Ya Mbak Salma ya, semangat ya Mbak Salma, masuk kelas terus. Dan jangan telat-telat lagi ya Mbak Salma ya. Ya Bu, terima kasih banget nih ya Bu udah dibantu ya sama Mbak Salma. Dan ya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Asata. Ya Bu. Terima kasih. Terima kasih.